Halo teman-teman, kali ini kami ada di sebuah kawasan yang sangat spesial karena view-nya di sini masih hamparan persawahan. Ini lokasinya di dekat dengan Bandara Adi Sucipto dan juga Jalan Jogja Solo. Ini lebih tepatnya ada di Kali Tirtor Bebah di sebuah kawasan 20 unit dengan akses jalan aspal. Ini mobil bisa dengan mudah untuk berpapasan. Dan untuk saat ini ada satu unit rumah siap huni. Ini luas tanahnya di 87 meter persegi dengan dimensi kurang lebih di 6,6, ke belakang kurang lebih di 13-an. Dan misalkan teman-teman mau mengambil unit yang siap bangun dengan luasan lebih luas, di sebelah barat sana itu masih ready. Jadi untuk rumah ini sendiri dia menghadap ke arah selatan, di mana di sana itu view-nya sawah dan juga pegunungan. Jadi ini akan memberikan pengalaman yang menarik bagi teman-teman yang mau menghabiskan masa pensiun di Jogja, dan ini juga cocok banget untuk pasangan muda karena untuk tipe rumah ini dia di 46 dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Oke, untuk desainnya menarik sekali teman-teman. Jadi konsepnya anak muda banget, simple dan juga elegan. Dimana untuk di bagian depannya itu flat dengan ada 2 tali air secara vertikal dan juga horizontal. Tentu ini akan memberikan kesan tinggi dan juga lebar pada rumah ini. Nah, yang menariknya di ujung daripada dindingnya ini dia ada satu permainan mundur ke belakang, kemudian dia juga ada tali airnya dan finishingnya dia kamprot sehingga akan memberikan kesan yang beda antara yang tengah-tengah dengan yang pinggir. Begitu juga untuk sisi yang sebelah kanan, di mana di sini mundurannya ke belakang lebih jauh dan bidangnya juga lebih lebar. Yang ini akan memberikan kesan yang berbeda antara di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian turun lagi ke bawah, di sini teman-teman juga sudah bisa melihat ya, ini sudah terpasang kanopi menggunakan solar tarif warna ungu sehingga untuk cahaya matahari di bagian bawah bisa teredus sehingga bisa lebih adem bagi kendaraan teman-teman semua yang nanti diparkirkan di sini, baik motor ataupun mobil. Nah, untuk pondasinya ini menarik sekali, dia dibikinkan menggunakan cor-coran sehingga ketika dilihat dari jauh dia kesannya nyatu dan juga kokoh. Nah, ini serasi juga dengan pasangan pondasi untuk yang di area teras, dimana dak-dakannya ini juga dibikin senada dengan pasangan pondasi atau struktur si kanopi sendiri. Kemudian di bagian depan untuk pagarnya di sini juga menarik ya. Untuk kamprotannya dia warnanya abu-abu seperti yang ada di bagian atas. Kemudian untuk di bagian tengah-tengahnya dia sudah dikasih tali air. Nah, untuk di bagian atas ini sebenarnya sudah dikasih taman, mau dikasih Lee Kuan Yew ataupun lidah mertua seperti ini, nanti tinggal teman-teman sesuaikan sesuai dengan kesukaan teman-teman untuk tanamannya. Dan menariknya di balik dari pada dinding pagar ini ada sebuah tempat duduk yang dibikin begitu panjang ya. Ukuran pagarnya ini bisa untuk menerima tamu juga nanti teman-teman, sekedar santai pagi ataupun sore hari dan juga begitu malam. Ini karena begitu panjang, di sebelah sini juga bisa untuk teman-teman yang duduk, begitu juga di area sini. Nah, untuk di sini ini dibikin juga untuk area taman, cuma posisinya untuk saat ini dia belum dikasih tanaman. Nah, penting juga untuk teman-teman perhatikan ketika membuat area taman seperti ini, karena untuk di bawahnya dia pastinya akan dicor, sehingga perlu memperhatikan ketinggian antara di sebelah sini dengan ketinggian yang di sebelah tengah-tengah sini, karena ini dia dikasih pembatas sehingga nanti misalkan tidak diperhatikan ketinggiannya dia akan terjadi genangan. Nah, untuk mengantisipasi di sebelah sini dia sudah dikasih jalur supaya nanti dari sana air bisa langsung turun ke sini dan juga langsung ke jalan. Nah, begitu juga misalkan teman-teman membuat taman ya di atas seperti ini di ujung-ujungnya seperti ini dia sudah dikasih lubang supaya misalkan teman-teman nyiram tanaman, air juga bisa mengalir ke bawah. Oke, ini untuk area terasnya teman-teman, menarik sekali. 1, 2, 3 step, dimana untuk stepnya ini
dia tidak di-fullkan sampai ke bawah untuk pasangan gradnya, melainkan cukup setengah saja, sehingga ada sedikit masukan ke dalam yang sedikit memberikan kesan melayang untuk di bagian terasnya. Menarik. Kemudian di bagian sini nih sudah dikasih roster ya, biar ada kesan pembatas antara teras dan juga mobil. Ini nanti untuk naruh meja kursi masih bisa, naruh rak sepatu juga aman. Oke, untuk kusen-kusen di sini dia full menggunakan aluminium warna hitam sehingga kesannya minimalis, simple dan juga elegan. Nah, untuk pintunya sendiri dibikin lebar ya, kisaran 1 meteran, jadi untuk memasukkan barang-barang itu akan memudahkan teman-teman. Dari materialnya dia finishing menggunakan HPL, ada pasangan tali air juga, dan untuk handle-nya menggunakan stainless steel. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Kita masuk ke dalam rumahnya dan ini sampai di area ruang tamu. Nah, di bagian depan ini sudah dikasih jendela, dimana di bagian bawah dan atas mati. Nah, yang tengah-tengah ini dia dihidupkan sehingga sirkulasi udaranya tetap bisa masuk. Dan yang spesial adalah ini nyatu sama bukaan taman yang begitu lega, sehingga ini akan memberikan pencahayaan dan penghawaan yang bagus banget untuk unit yang satu ini. Nah, dari segi ukuran ini di lebar kisaran 3,6-an, dimana ke belakang di kisaran 3 meteran. Untuk materialnya di sini sama seperti di teras, menggunakan granitel warna krem glossy. Tapi mohon maaf, ini karena masih tahap finishing ya, masih ada beberapa checklist yang perlu diperbaiki, jadi masih kotor. Oke, untuk area tamannya di sini menarik sekali, gede banget, dan untuk saat ini memang belum dikasih kanopi ya, untuk memberikan kenyamanan lebih ekstra. Nanti teman-teman bisa nambah kanopi sendiri. Nah, yang menarik adalah di bagian atasnya ini sudah dikasih overlap untuk bagian dak-daknya, sehingga nanti untuk air ya yang turun hujannya itu tidak masuk ke area plafon, sehingga untuk di bagian yang warna putih ini dia akan terus awet untuk maintenance catnya. Kemudian di sebelah sini sudah dipasangi roster. Ini sangat menarik sekali karena apa? Karena akan memberikan pengalaman yang berbeda bagi teman-teman ketika melewati transisi antara ruang tamu yang lega ini menuju ke ruangan selanjutnya. Karena ini akan sedikit memberikan nuansa pencahayaan yang berbeda. Ketika di sini dia terang banget, kemudian masuk ke sini dia akan sedikit meredup karena ada pasangan rosternya ini, dan juga nanti udara dia tetap akan bisa bergerak melalui sela-sela ini. Selain itu, ini juga berfungsi untuk menjaga privasi di setiap kamarnya, karena ketika nanti setup untuk sofanya di sebelah sini, tamu duduk di sebelah sini, dia akan terhalang oleh roster melihat bagian dalam kamar tidur yang suatu saat misalkan tidak sengaja pintunya itu terbuka, sehingga privasi teman-teman di sini tetap akan terjaga meskipun konsep rumahnya yang terbuka seperti ini. Oke, kita bergeser ke sebelah sini, dimana ini menarik ya, untuk ada level tertentu di bagian sebelah roster sini. Jadi tingginya di sini sudah dibedakan. Jadi misalkan suatu saat teman-teman di sebelah sini pengen dikasih kaca ya untuk mengatur supaya misalkan udaranya tidak begitu kencang masuk. Nah, tapi di sebelah sini dia tetap dipertahankan untuk bukaan ya, ada sedikit tampias. Ini tidak akan mengganggu ke area ruang tamu dan juga tidak akan mengganggu ke area kamar tidur. Jadi cukup untuk lorong sini saja yang dia terkena tampiasan. Oke, di sebelah sini teman-teman bisa melihat ini ada dua pintu. Yang pertama adalah pintu kamar tidur yang dapat view ke arah carport, dimana ini jendelanya bisa dibuka semua. Wah, ini seger banget sirkulasi udaranya. Dimana untuk di dindingnya sini nanti konsepnya dipasang AC ya. Kemudian di sampingnya ini juga kamar tidur dengan
jendela menghadap ke taman depan, karena memang untuk tamannya sendiri ini sudah dibuat bukaan yang begitu lega. Dan yang menariknya adalah untuk di dak-dakannya sini ini sudah dikasih overlap turun ke bawah, sehingga untuk air yang merambat itu tidak bisa masuk ke bagian area plafonnya, sehingga untuk area yang putih-putih ini akan lebih lama awet daripada misalkan hanya flat saja. Dan untuk memberikan tampiasan, meminimalisir tampiasan, nanti tinggal dikasih kanopi sedikit saja, kisaran 50 sentian, biar nanti di area sini itu terminimalisir sama tampias air hujan. Oke, kita bergeser ke sini ya. Untuk landscape tamannya di sini menarik sekali. Ini untuk taman-tamannya, dan ini juga menarik teman-teman. Dia sudah dikasih kamprotan warnanya yang gelap, supaya nanti ketika langsung terkena sinar matahari seperti ini, pandangan mata kita itu tidak silau. Pasti akan beda misalkan ini dibikin ajan rata kemudian dicat warna putih, itu akan memberikan kesan yang silau bagi mata. Oke, ini sudah dikasih pot-potnya, tinggal teman-teman landscape ulang lagi. Dan ini adalah area dapurnya serta ruang makan, menarik sekali. Jadi masak-masak, nanti sirkulasi udaranya dia akan bebas keluar melalui taman ini. Yang di bagian ruang tamu sana itu tidak terganggu oleh baunya. Oke, misalkan teman-teman menghendaki dipasangi kaca, di sini juga enak banget. Jadi nanti yang area bukaan cukup di area lorong saja, dan tampiasannya juga tidak akan mengganggu area dapurnya. Oke, kita bahas dapurnya di sini teman-teman ya. Ini karena memang baru proses finishing ya, sambil menunggu konsumen. Kayak misalkan ini ada kemarin retak rambut ya, baru ditutup, jadi nanti ditimpa cat lagi biar sempurna. Jadi retak rambut itu adalah proses pengeringan acian yang terlalu cepat, sehingga ada saling tarik menarik antara partikelnya, jadi terlihat retakan. Jadi yang retak itu bukan strukturnya, juga bukan pasangan batanya, hanya aciannya saja. Ini hasilnya seperti ini kemarin baru saja ditutup seperti itu ya. Kemudian untuk mejanya ini minimalis saja teman-teman, 1 2 3, ini di ukuran 60-an, jadi 6 kali 3 kurang lebih 2,4, tapi ini di ukuran sangat nah ini 20-an ya, berarti 120 tambah 40 ya, kisaran 1,6an untuk lebar dari si dapurnya, panjangnya maksudnya teman-teman. Kalau lebarnya ini di 60 cm. Oke, untuk pemasangannya ini juga sudah dibikin rata ya sama granitnya, sehingga nanti untuk tampias-tampias ketika nyuci piring bisa dilap menggunakan kanibu. Ini sudah menggunakan sabut juga. Ini untuk naruh kulkasnya sudah disediakan stop kontak. Nah, kita ke sini. Nah, ini menarik teman-teman. Dipasangi pintu kaca sliding, sehingga pencahayaan itu bisa masuk, karena di sebelah sini ada area nyuci jemur terbuka, udara juga bisa masuk, cahaya apalagi. Dan di sebelah sini ada kamar mandinya. Menarik untuk kamar mandinya, dia full ya, pemasangan keramik sampai ke ceiling. Kemudian untuk instalasi water heater kebetulan di sini belum dipasangkan, tapi nanti teman-teman bisa request misalkan menginginkan. Kemudian untuk lantainya di sini menarik, dimana untuk bagian klosetnya setengah dia dipasangi keramik yang mirip dengan dinding. Untuk yang bagian basahnya dia dikasih batu kola. Ya, ini posisi yang tidak rapi teman-teman, karena memang ya yang namanya buat kaki jadi seperti ini. Tapi nanti misalkan ini dipenuhi lagi ya, batu koralnya mungkin ditambahi satu plastik lagi, nih akan terlalu rapat dan jadi ini. Nah, untuk dindingnya dia menggunakan yang sedikit kasar, hingga nanti teman-teman ketika mengaplikasikan untuk dinding seperti ini, dia akan sedikit lebih sulit untuk maintenance-nya. Nanti teman-teman misalkan mau ngambil unit yang siap bangun, ya tinggal request saja dinding itu pakai keramik yang glossy. Ini adalah area nyuci, dimana space-nya masih lega banget, jadi untuk jemur juga masih enak, tinggal dikasih kanopi sedikit aja, ya cukup. Oke, seperti ini teman-teman
sedikit review dari kami. Dan untuk harganya, unit yang siap huni ini dengan luas tanah 87 meter persegi, tipe 45 dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Konsepnya menarik sekali. Lokasinya dekat dengan Bandara Adi Sucipto dan Jalan Jogja Solo. Hanya 635 juta, nego langsung sama ownernya. Legalitas SHM dan PBG, bisa dinamakan Mukes, Mukaper, monggo ya. Ini legalitasnya aman. Bagi teman-teman yang mau survei ke lokasi ini, bisa kontak nomor kami yang ada di deskripsi. Dan misalkan juga sudah punya list rumah-rumah di Jogja, bisa kontak kami, nanti akan kami dampingi, kami temani. Misalkan cocok ketemu owner, juga kami fasilitasi. Bagi teman-teman yang mau bangun rumah, juga kami ada tim konstruksi sendiri ya, jadi kami bisa bantu bagi teman-teman yang mau bangun rumah juga. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.